Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, berkat Tuhan saja memungkinkan kita bisa ada lagi berjumpa dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti bahwa mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita sikap yang benar dalam berdoa. Hari ini kita belajar bagaimana sikap kita yang benar dalam berdoa, bagaimana sikap yang benar supaya doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam ayat 8 ini ada 3 sikap yang benar dalam berdoa yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya. Yang pertama, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci. Menadakan tangan yang suci. Artinya bahwa sikap yang benar dalam berdoa adalah dengan tangan yang suci. Dengan kehidupan yang suci, yang kudus di mata Tuhan. Karena dengan tangan yang suci, dengan hidup yang suci, yang kudus itulah membuat Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Seringkali Tuhan tidak bisa mendengar dan menjawab doa kita karena kita berdoa tidak dengan tangan yang suci, tidak dengan kehidupan yang suci ataupun yang kudus di mata Tuhan. Karena itu kita belajar untuk kita selalu mengakui dosa kita, minta ampun atas dosa kita, membereskan dosa kita, baru kita boleh datang berdoa kepada Allah. Karena Tuhan menuntut sikap yang benar dalam berdoa adalah dengan tangan yang suci atau dengan kehidupan yang suci. Doa tanpa disertai kehidupan kita yang suci, yang kudus di mata Tuhan, maka kita berdoa dengan air mata darah, air mata apapun, Tuhan tidak bisa mendengar ataupun menjawab doa kita. Makanya Yesaya 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa, kejahatan menjadi penghambat Tuhan tidak bisa mendengar dan menjawab doa kita. Jadi sikap yang benar dalam berdoa harus dengan tangan yang suci ataupun kehidupan yang suci di mata Tuhan. Yang kedua, bukan hanya dengan tangan yang suci, dengan menadakan tangan yang suci tanpa marah. Tanpa marah. Jadi Tuhan mau sikap yang benar dalam berdoa itu adalah tanpa marah. Marah yang penuh dengan kebencian, marah yang tidak terkendali. Tuhan tidak senang kalau kita marah dengan seperti itu. Tapi kalau kita marah karena kita mengasihi, kita marah karena ada ketidakadilan, ketidakbenaran, justru kita memang harus marah. Tapi marah di sini adalah marah lebih karena kebencian. Marah karena lebih kepada sesuatu yang dendam. Itu Tuhan tidak mau. Jadi kita belajar sikap yang benar yang kedua dalam berdoa adalah tanpa marah. Tanpa benci dan dendam itu. Itu harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak seperti itu, maka doa kita percuma di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa mendengar ataupun menjawab doa kita. Yang ketiga,
tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini sikap yang benar dalam berdoa. Yang ketiga adalah tanpa perselisihan. Tuhan tidak mau kalau kita berdoa dalam keadaan kita masih berselisih dengan orang lain. Tuhan mau kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, sikap yang benar itu harus tanpa ada perselisihan. Itu berarti bahwa sebelum kita datang berdoa kepada Allah, lebih baik kita pergi berdamai dengan orang lain yang mungkin ada perselisihan dengan kita, mungkin ada permasalahan pribadi dengan kita. Lebih baik kita membereskan itu dulu, baru kita datang kepada Allah, karena sikap yang benar dalam berdoa yang Tuhan mau adalah kita berdoa tanpa perselisihan. Kita seringkali hidup dengan perselisihan. Di mana-mana kita selalu berselisih dengan orang lain. Karena itu Allah tidak pernah mau mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita belajar supaya kita selalu hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Kalau ada permasalahan, kalau ada perselisihan, mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Supaya hal itu tidak menghambat Allah mendengar dan menjawab doa kita. Inilah sikap yang benar dalam berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami sikap yang benar dalam berdoa. Tanpa tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Biarlah itu terus ada dalam hidup kami, karena itu sikap yang benar dalam kami berdoa, dan kami percaya ketika kami berdoa dengan sikap yang benar, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kami. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.